Yang berikut kita lanjutkan rangkaian jika R, L, dan C dirangkai seri. Kemarin kita sudah membahas masing-masing ya, R saja, L saja, atau C saja. Kalau R hasilnya apa? Harus dengan tegangan sepase. Kalau pada L, tegangan mendahului arus, beda fasenya 90 derajat. Sementara kalau pada kapasitor, arus yang mendahului tegangan, beda fase 90 derajat. Sekarang kita lihat bagaimana ketiga elemen tersebut kita rangkai secara seri. Ya. Satu, jika R, L, dan C dirangkai seri, maka rangkaian ini memiliki hambatan total yang dikenal dengan. Baik, kita akan lihat bagaimana fenomena yang terjadi kalau hambatan R, L, dan C dirangkai seri. Kita lihat. RLC dirangkai seri dihubungkan dengan sumber arus bola balik, maka nanti akan dihasilkan arus listrik. Katakanlah arus listriknya I. Pertama, RLC menghasilkan hambatan total yang di dalam RLC ini istilah kerennya adalah impedansi, yang biasanya disimbol dengan Z. Hambatan total yang dihasilkan oleh ketiga untai R, L, dan C. Nah, kita lihat bagaimana menghitung impedansinya. Z atau impedansi nilainya adalah hambatan dikuadratkan dijumlah dengan selisih reaktansi induktif dengan reaktansi kapasitif, ya. Dari kuadrat dijumlah XL dikurang XC. Kita ingat kembali, XC atau XL nilainya adalah omega kali L, berikut XC nilainya adalah seper omega dikali C. Ya, ini kemarin adalah reaktansi induktif, kemudian XC adalah reaktansi kapasitif. Oke, inilah yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita mau menghitung berapa arus listrik yang mengalir pada rangkaian, ya, arus listrik yang mengalir, kita gunakan hukum Ohm. V sama dengan arus dikali hambatan, hukum Ohm, ya. Nah, tapi karena RLC seri, hambatan totalnya adalah impedansi, maka R ini kita ganti dengan impedansi, sehingga V sama dengan I kali Z. Maka kalau nanti kita mau menghitung arus, katakanlah pertama kita mau menghitung arus efektif. Nah, V-nya kita ganti V efektif, hambatannya kita ganti dengan Z. Demikian juga kalau seandainya mau menghitung I maksimum, V-nya kita ambil V maksimum, hambatan totalnya kita bagi dengan impedansi. Tapi dasar teorinya gunakan hukum Ohm, arus dikali hambatan. Dalam hal ini hambatannya adalah nilai impedansi. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau kita mau melihat bagaimana sifat rangkaian. Sifat rangkaian. Nah, dalam hal ini sifat rangkaian tergantung nilai XL dan XC. Kita lihat, kalau nanti XL-nya lebih besar dari XC, maka rangkaian akan bersifat induktif, ya, induktif. Kenapa? Karena XL lebih besar dari XC. Dalam hal ini induktif artinya tegangan mendahului arus dengan beda fase sebesar 90 derajat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau XC yang lebih besar? Kalau XC lebih besar dari XL, maka sifat rangkaian akan didominasi oleh XC. Karena XC bersifat kapasitor, maka rangkaian akan bersifat kapasitif. Karena yang dominan adalah CFC. Dalam hal ini, kalau bersifat kapasitif harus mendahului tegangan dengan beda fase V/2.
Nah, yang ketiga, jika XL nilainya sama dengan XC, ya. Nah, di sini nanti kalau XL sama dengan XC, kita lihat nilai XL sama dengan XC, maka ini 0, impedansi akan nilainya sama dengan Z. Ya, dalam impedansi Z nilainya akan sama dengan R. Nah, di sini rangkaian akan bersifat resistif dan ketika XL sama dengan XC nanti istilahnya terjadi peristiwa resonansi. Nah, bagaimana peristiwa resonansi tersebut? Setelah ini nanti kita akan lanjutkan.